Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Arnanda Aji Saputra di dalam mata kuliah pengantar bisnis. Di sini kita akan mencoba membedah matriks berikutnya. Setelah customer segment, kita akan mencoba membedah value proposition. Oke. Apabila kemarin customer segment, saya larang saudara itu menuliskan cara, ya. Customer segment itu tidak menuliskan cara, melainkan langsung disebut siapa targetnya yang akan disasar untuk kita ini menawarkan produk. Ya, contoh siswa SMA, ya, atau mungkin kalau kemarin ada kos-kosan mahasiswi, ya. Kalau misalkan all shop kemarin adalah ibu hamil dan ibu muda misalkan, petani, nelayan, atau mungkin kita spesifikasikan sedikit petani wilayah pegunungan Sindoro misalnya, ya, petani wilayah pegunungan Sindoro di Magelang sana. Nah, itu kalau misalkan kita jual peralatan pengiris tembakau, nah, misalkan di situ boleh. Nah, tidak ada cara. Karena teman-teman kemarin value proposition. Bagaimana cara, bukan value proposition ya, tapi segment. Kemarin teman-teman menuliskan cara bagaimana agar petani ini mampu untuk meningkatkan, yaitu dengan memberikan produk kualitas unggul terhadap, bukan, salah kamar ya. Jadi segmen, customer segment itu hanya menampilkan siapa yang akan disasar sebagai orang yang akan kita lempar produk kita atau jasa kita. Gitu ya. Jadi sebutkan aja petani, nelayan. Boleh dispesifikasikan. Petani wilayah katakanlah pegunungan Sindoro, ya kan? Atau petani wilayah Dieng Plateau. Boleh. Misalkan kalau nggak mau dispesifikasikan ya siswi SMA atau mahasiswi yang kemarin kos-kosan. Baru kemudian cara itu kita bahas di value proposition. Apa sih value proposition ini? Ya, kita masuk ke slide berikutnya. Semoga nggak terlalu panjang seperti kemarin ya. Oke. Bagaimana cara mengidentifikasi value proposition yang akan ditawarkan? Yang pertama kali kita mendeteksi dulu customer goals and business process. Yang pertama business process dulu, yaitu katakanlah misalkan saya mau bikin workshop baru nih, gitu ya. Baru netes ya, ibaratnya baru netes. Oke, kalau memang baru netes berarti bisnis prosesnya adalah direct selling misalkan. Atau non-direct selling dengan menggunakan, kalau online berarti non-direct selling ya, dengan menggunakan portal online. Tapi kalau misalkan saudara bisnis UD, usaha dagang, nah maka dari itu yang ditekankan kalau yang baru netes masih direct selling. Oke. Usaha dagang ya, direct selling. Maka dari bisnis proses ini kita masuk kepada customer goals. Jadi tujuan pelanggan itu tadinya kita analisis dua, yaitu adalah pelanggan yang increasing happiness, artinya pelanggan yang memang mereka ingin menambah kebahagiaan mereka, dan pelanggan yang bersifat reducing pain, artinya mengurangi rasa sakit mereka atau mengurangi rasa sedih mereka, karena memang mereka betul-betul butuh. Kemarin sudah sudah panjang lebar kami jelaskan ya di video kemarin. Maka kita yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi value propositions adalah mengetahui ini. Siapa segmen increasing happiness dan siapa segmen reducing pain. Baru kemudian kita mencoba mencari penawarnya. Mencoba mencari penghilang rasa sakitnya. Ya, atau medisinnya, atau obatnya. Cure penghilang rasa sakit ini. Ibaratnya menyelesaikan masalah gitu ya. Ibaratnya kalau saya bilang adalah nilai tawar yang ditampilkan untuk menghilangkan dahaga mereka gitu loh ya.
Apakah itu dahaga tatkala mereka itu berharap ingin lebih bahagia, ataukah menghilangkan dahaga tatkala mereka itu betul-betul butuh sehingga mereka itu bisa dipenuhi kebutuhan mereka, ya, sehingga mereka diharapkan berbahagia. Ya, ini pelanggan ini ya. Oke, jadi cure di sini adalah berupaya untuk memenuhi harapan pelanggan dari dua kategori, yaitu increasing happiness customers dan reducing pain customers. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana cure ini, ciri-ciri cure ini apa yang harus kita tonjolkan apa? Nah, namanya aja value proposition, artinya kita menawarkan nilai lebih ya, atau menawarkan nilai kepada pelanggan agar nilai itu bisa menawarkan rasa dahaga mereka. Baik dahaga ingin lebih bahagia maupun dahaga hilangnya kesusahan mereka. Yang pertama adalah produk, barang, atau jasa itu harus unik, solutif, ya Butejo biasanya solutif ya. Kemudian tepat segmen dan unggul, ya. Kita bahas satu-satu. Bahwa cure atau penawar, kalau bahasa saya, atau penawar rasa dahaga ini tadi, yang pertama adalah unik. Apa itu yang harus dilakukan kita ya kan, pemilik bisnis ya, pemilik atau calon pemilik bisnis atau calon pengembang bisnis untuk melihat konsumen. Jadi kita sekarang ini wilayahnya adalah wilayah melihat konsumen, bukan melihat diri kita. Jadi tolong sekali lagi tolong persepsinya itu harus dipahami bahwasanya untuk customers segment kemarin itu yang kita lihat konsumen, bukan diri kita. Sekarang juga demikian, yang kita lihat konsumen, bukan diri kita. Karena kalau diri kita, maka nggak nyambung dengan yang namanya konsumen. Contoh nih, saudara hobi berenang. Ya, saudara hobi berenang. Tetapi, saudara menawarkan kursus atau les renang di kawasan atletik renang, di mana orang-orangnya itu sudah pintar renang semua di dalam satu kompleks perumahan ini. Ya, maka dan saudara untuk menawarkannya segmennya di kompleks perumahan itu, yang banyak orang yang sudah pintar renang. Ya, maka saudara nggak laku. Karena apa? Karena hobi saudara renang, melihat diri sendiri. Aku pandai renang nih, aku pintar renang nih, aku mau bikin kursus renang. Tapi biar nggak jauh-jauh di satu kompleks perumahanku aja lah. Ya, tak tawarkan dulu di kompleks perumahan. Padahal dia nggak ngerti, dia nggak melihat dulu tentang permasalahan bagaimana kultur dari tetangganya satu kompleks perumahan itu, bagaimana juga tentang keahlian mereka dan sebagainya. Akhirnya nepakno awake dhewe, ibaratnya adalah ini diri saya seperti ini. Begitu ditawarkan ke orang lain nggak butuh. Jadi ibaratnya reducing pain-nya nggak ada begitu. Nah, increasing happiness bagaimana? Ya, kecuali kalau saudara tawarkan kepada anak-anak mereka. Gitu ya, anak-anak mereka, tatkala mereka itu sudah pintar renang, ya, bahkan banyak atlet renang di sana, tetapi tidak ada waktu untuk ngajari anaknya. Maka, sudahlah saya tawarkan di sini ada sebuah increasing happiness. Bapak, Ibu nggak bisa melatih renang, saya yang latih deh, gitu. Saya punya banyak waktu untuk melatih renang. Tetapi apakah itu potensial? Nah, itu berarti analisis SWOT-nya. Perlu analisis SWOT. Nah, SWOT ini adalah apakah ini potensial enggak gitu ya. Nah, kalau misalkan saudara sudah analisis SWOT ternyata potensial, ya baru saudara coba activating-nya, dicoba. Nah, baru begitu dicoba akan kerasa ini. Oh, ternyata potensial atau enggak potensi, kan gitu ya. Increasing happiness-nya kena, tapi reducing pain-nya enggak kena. Nah, gitu ya. Ya boleh saja, tetapi namanya bisnis itu adalah trial and error kadang. Maka dari itu untuk meminimalisir resiko. Perencanaan begini-begini itu kan untuk meminimalisir resiko. Resiko bisnis itu pasti ada, jangan takut. Ya, kalau saudara takut akan resiko, saudara nggak akan pernah bisa melangkah di dalam bisnis. Contoh misalkan anak kecil itu belajar berjalan, jatuh, jalan lagi dia, jatuh, berusaha jalan lagi dia. Kalau dia itu jatuh sekali terus kemudian kapok, maka selamanya dia nggak bisa jalan. Tapi coba lihat anak kecil, ada nggak anak kecil yang kapok? Ya,
Mungkin yang punya putra putri atau mungkin yang punya adik ya, masih kecil dulu, ingat-ingat ya. Oh iya, adik saya begitu jatuh nggak kapok itu Pak, nggak ada namanya anak kecil kapok. Itu fitrah manusia nggak akan kapok. Dia akan terus berusaha untuk apa namanya mengambil resiko yang ada agar dia bisa. Gitu. Bisnis ya begitu. Ah Pak, gunanya perencanaan ini berarti menghilangkan resiko. Kata hilang itu nonsen, nggak akan. Tetapi meminimalisir ya, gitu ya, meminimalisir ya. Jadi sekali lagi kalau kita melihat customer segment ya, kalau kita melihat customer segmentnya harus dilihat adalah orang lainnya itu, apa konsumennya itu. Ya, jadi target sasaran itu harus kita lihat. Itu cara meminimalisir risiko. Ya. Kalau melihat diri kita, saya hobinya renang atau saya hobinya cooking nih, masak. Masak apa? Masak katakanlah masak makanan. Dirinya sendiri itu ingin makanan yang asin, ya. Padahal saudara tinggal di Jogja. saudara katakanlah misalkan senang dengan masakan-masakan asin gitu ya. Tetapi saudara tinggal di Jogja. Saudara nepakno awake dhewe, saudara masak dengan masakan yang asin. Begitu dijual ya potensinya mungkin ada potensi tapi potensinya kurang optimal gitu ya. Karena harus melihat lah kalau orang Jogja itu biasanya suka makanan manis ya kan. Di sana gudeg juga manis ya. Lalu kemudian soto aja diberi santan. Ya kalau saudara lihat soto di Jogja gitu ya. Senangnya agak manis memang mereka. Lalu kemudian seperti itulah ya kalau kita melihat bagaimana saudara melihat kultur. Kalau saudara melihat diri sendiri, saudara maka akan melihat gini. Pernah saya ini ya bukan orang Jogja, tetapi mungkin masih ada darah dari Jawa Tengah ya, dari Temanggung yang memang wilayahnya itu suka manis. Bapak saya suka manis gitu. Ibu saya orang Malang suka asin. Jadi sehingga di sini saya peranaan Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga kalau apa namanya bapak saya itu lebih melekat kepada saya suka manis, saya suka makanan manis. Saya nikah sama orang Sunda istri saya wilayahnya suka asin. Kemudian tatkala saya ke tanah Sunda sana, ke Garut, saya masak mie, ya kan, saya beri gula, dan saya beri gula. Bapak saya juga kalau masak mie atau masak apa, minta gulanya agak banyak. Tapi alhamdulillah, saya sehat gitu ya. Saya juga, ya ibaratnya kita juga sambil, apa namanya, nggak takut diabetes, memang sudah kultur lah kalau saya. Saya beri gula dikit. Sampai kemudian ada saudara dari pihak istri itu melihat saya, lupa, dia mengatakan, ini kopi atau mie ya? Ini kopi atau mie gitu. Ya ibaratnya kalau saya katakan tersinggung, ya tersinggung gitu kan. Ibaratnya ya sedikit tersinggung, tetapi oke lah karena mereka nggak paham. Tetapi saya katakan gini, jadi kan dulu ini kurang adoh kayak gitu kan lagi ya. Apa namanya, wisatanya kurang jauh gitu ya. Main-mainnya kurang jauh. Dia nggak pernah ke Jogja memang. Dia paling jauh ke Malang pada saat awal saya manten anyar dulu gitu ya. Sekitar 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu gitu. Dia ke Malang. Ya sama-sama asin budayanya. Garut asin, Malang asin. Jadi dia merasakan bahwasanya masakannya ya fan-fan aja. Tapi dia nggak pernah merasakan Jogja, nggak pernah ke Jawa Tengah sama sekali gitu. Apalagi Jogja gitu ya. Coba kalau dia dari dari Garut ke Jogja, ya sudah, ini kopi semua ini. Karena ya, jadi seperti itu. Ibaratnya ya budaya itu berbeda-beda, ya kultur masakan pun berbeda-beda. Saudara katakanlah asalnya Malang gitu ya. Saudara ingin jual makanan, saudara mungkin menikah dengan orang luar Malang, mungkin di wilayah Jawa Barat, wilayah Banten, atau mungkin wilayah Madura, atau mungkin wilayah Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan sebagainya. Saudara, kalau menjual, itu coba lihat potensi pelanggan. Ya, mayoritas pelanggan itu sukanya apa, gitu ya. Maka dari itu, kan kemarin saya minta observasi. Agar kita mengenal pelanggan, bukan mengenal diri kita, gitu ya. Oke, kita kembali ke laptop. Ya, jadi yang dinamakan cure, penawar itu yang penting, yang pertama adalah unik. Unik itu berbeda dari yang lainnya. Tetapi bukan berarti keunikan ini melenceng jauh dari pakem, dari pakem
ibaratnya budaya mereka, keyakinan mereka, lalu kemudian rasa dasar mereka. Kalau saudara lihat National Geographic, judulnya saya lupa ya, Ghost Tribals kalau nggak salah, chefnya Pablo Manjaro atau siapa itu ya, chef itu. Dia mencoba untuk berjalan ke daerah suku-suku yang terpencil, ya, di wilayah India, gitu ya. Dia orangnya Kolombia, orang Kolombia, yang dia itu berpetualang ke wilayah India. India itu kaya rasa, kaya rempah, kaya bumbu. Dan mereka mencicipi dulu, mencicipi masakan lokal. Masakannya begini, mencicipi dia. Lalu kemudian dia mencoba suatu resep yang dia padukan antara resepnya dia di Kolombia dengan resepnya dia di India. Dia sadar betul, kalau saya memasak murni resep India, saya nggak bakalan mampu nih. Hanya diberi waktu 1 pekan, 1 minggu saja di sana. Jadi saya nggak akan bakalan mampu persis seperti itu. Tetapi yang saya bawa pun, bumbu-bumbu yang dibawa pun juga dia harus cari ya bumbu-bumbu di lokal. Tapi dia pun terkadang menginspirasi, unik. Ya. Oke lah, saya bikin masakan yang unik. Unik tetapi disenangi masyarakat setempat. Akhirnya dia memadukan antara masakan Kolombia, bumbu-bumbu Kolombia, dengan bumbu-bumbu India. Di wilayah lokal India tadi, ya di tribal tadi, di wilayah suku tadi. Kemudian dia mencampurkan dengan rasa lokal, tampilannya tampilan lokal, rasanya rasa lokal, tetapi diubah sedikit saja. Pablo Manjaro ini paham bahwasanya tidak akan mungkin senang kalau orang lokal ini makan masakan Kolombia. Tetapi saya ingin menampilkan sesuatu yang unik dari makanan ini. Apa ya? Jadi makanan ini diubah sedikit dari rasanya dan dari campuran racikan bumbu-bumbunya dari yang lain-lainnya. Tampilannya juga dibuat unik gitu. Tetapi rasanya itu tetap rasa lokal. Kemudian orang-orang lokal mencicipi. Kalau nggak enak ya bilang nggak enak. Saya merasa asing dengan masakan ini. Pernah orang mengatakan begitu. Tetapi kebanyakan dari yang saya lihat, tapi pernah ada kritikan. Saya merasa asing dengan masakan ini. Oh ya. Berarti memang di sini lah observasinya ya, gitu kan. Tetapi kebanyakan dari yang saya lihat, itu mencicipi, wah ini enak ini. Rasa lokal, tetapi ada sesuatu yang unik. Maka dari itu saya kan pernah cerita gitu ya. Bahwa saya itu pernah membuat satu pastel tutup dengan teman-teman. Pada saat ingin berbisnis, berjualan awal gitu ya. Awal mula berbisnis. Saya berjualan pastel tutup. Pastel tutup ini nggak dikenal loh, di Malang ini nggak dikenal. Kecuali orang-orang yang kalangan-kalangan yang ya pernah ke Manten atau mungkin sering ke Manten atau mungkin rapat-rapat kantor gitu. Tapi kalau misalkan kalangan-kalangan menengah ke bawah gitu ya, mungkin pastel tutup terdengar asing. Nah, sudah pastel tutup, kita bikin unik lagi. Sehingga konsumen kita adalah konsumen yang sangat terbatas sekali. Terbatas pada mahasiswa atau anak-anak kos di sekitaran. Itu pun kita nggak nyebar lewat online. Pada saat itu kita bikin warung gitu ya, warung gitu ya. Kalau orang berpikir kan warung itu paling sate, bakso, lalu kemudian apalagi tahu campur gitu kan, gado-gado gitu ya. Lalu kemudian lalapan, kalau sekarang lalapan. Tapi itu kalau ada warung, waktu itu namanya pastel tutup kreasi, pastel tutup kreasi. Lalu kemudian kita masak, enak, rasanya enak. Saya yakin, saya bisa menyatakan rasanya enak. Itu ada campuran daging. Kadang kalau daging udah kemalan ayam gitu ya, ganti ayam. Sausnya enak. Yang bikin teman saya perempuan pada saat itu enak sekali. Tetapi orang lain penasaran begitu mencicipi makanan apa ini gitu kan. Hanya sekedar buat icip-icipan. Bukan buat sesuatu yang serasa familiar buat mereka. Apalagi konsumennya juga konsumen yang ya anak-anak mahasiswa yang eksplor makanan. Tapi kalau misalkan kita membidik ibu rumah tangga atau mungkin bapak-bapak di sekitar kafe di situ, nggak ada yang beli. Pernah ada bapak-bapak beli gitu ya, ini apa sih mas gitu ya, coba pak. Setelah itu nggak balik lagi, karena memang ini adalah sesuatu yang unik, tapi
tidak dikenal sama sekali masyarakat. Nah, lalu yang unik tapi dikenal masyarakat apa? Ya, bikin aja katakanlah misalkan bakso ya, bakso urat katakanlah atau bakso lobster katakanlah ya. Mungkin orang oh ya bakso seperti ini tambahin lobster atau mungkin bakso keju katakanlah masih. Saya juga pernah ini ke Sulawesi di wilayah Makassar ya. Di apa namanya di wilayah tempat saya menginap di saudara saya itu saudara jauh ya itu ada apa namanya orang jualan bakso. Ada bakso daging cincang, isi daging cincang, ada bakso keju, anehnya lagi ada bakso coklat. Dan bakso coklatnya itu nggak cukup laku, tetapi dia memaksakan gitu ya, memaksakan. Dan entah sekarang masih ada atau enggak. Saya mencoba bakso coklat itu, aneh rasanya. Bakso, kuahnya bakso, tetapi isinya itu coklat. Jadi apa ya? Kontras. Kalau menurut saya kontras. Laris Pak, laris. Tetapi yang laris bakso kejunya, bakso keju, karena keju dengan apa namanya rasa bakso itu meningkatkan kegurihan. Ya mungkin kalau orang seperti saya suka eksplor makanan, mungkin saya oke lah saya apa namanya beli satu gitu. Tapi kalau orang yang eksplor makanan sudah membayangkan, sudah munak-munak gitu. Tapi kalau saya oke lah saya beli satu bakso coklatnya, kemudian begitu dimakan, ya ternyata aneh juga gitu ya. Artinya hanya beli satu kali, dua kali, kemudian sudah bakso kejunya saja lah. Oke, baik. Yang kemudian adalah solutif. Solutif itu adalah mewujudkan harapan pelanggan, baik pelanggan yang bertipe increasing happiness maupun reducing pain. Jadi bagaimana mereka itu kita ini mewujudkan harapan mereka. Setelah yang kemarin hotel gitu ya, bagaimana kita mewujudkan harapan mereka untuk increasing happiness. Orang-orang yang berpariwisata itu bisa dijamu dengan baik agar mereka bertambah bahagia dalam wisatanya. Lalu kemudian reducing pain, tatkala misalkan membangun hotel, bagaimana mereka bisa melipur lara bapak-bapak, ibu-ibu, sepuh yang memang ingin bernostalgia kembali ke masa-masa di mana mereka berbulan madu dulu, gitu ya kan. Lalu kemudian unggul. Unggul ini adalah produk barang atau jasa berkualitas tinggi. Nah, kalau ini berkualitas tinggi artinya adalah bagaimana kita menawarkan produk itu tidak tepat rusak. Lalu kemudian produk itu apa namanya tahan terhadap gangguan-gangguan. Lalu kemudian produk itu ya satu komponen yang rusak tidak menyebabkan kerusakan total gitu. Nanti bisa dipelajari produk yang unggul itu apa saja, ada beberapa materinya. Saya memiliki materi, nanti mungkin saya juga lampirkan ke apa namanya Google Classroom. Ini materinya anak kewirausahaan, tapi tidak apa-apa untuk mengantar bisnis saya juga tampilkan. Jadi unggul produk atau barang atau jasa berkualitas tinggi. Bagaimana menjual produk yang unggul? Produk unggul itu apa saja? Nanti akan ada slide yang saya lampirkan di Google Classroom. Silakan nanti diunduh ya. Lalu kemudian adalah 4 segmen. Nah, ini adalah segmen dasar 9 tadi. Tatkala misalkan kita segmen dasarnya increasing happiness, kita segmennya adalah para wisatawan, ya kan? Para wisatawan itu apa berarti? Ya bisa behavior. Lalu kemudian reducing pain, ibu-ibu, bapak-bapak sepuh, ya. Jadi dia bisa berdasarkan demografi, ya. Jadi tepat segmennya. Dan lalu kemudian kita reducing pain, membuat hotel reducing pain. Didikannya adalah didikan anak-anak muda, yang baru nikah gitu ya, yang baru bulan madu. Nah ini reducing pain, boleh enggak? Ya bisa saja, tetapi tatkala misalkan itu tujuannya adalah reducing pain, apakah pas atau tidak? Nah itu juga perlu analisis SWOT-nya juga. Mungkin seperti perjalanan pernikahan 5 tahun, 6 tahun, anaknya 3 masih kecil-kecil. Lalu kemudian di reducing pain. Pak ini Pak ada tawaran hotel untuk untuk paket nostalgia bulan madu, ya enggak pas, ya enggak pas. Oke, kemudian kita akan membahas bagaimana langkah menuliskan value proposition di kanvas ini. Jadi setelah kita melirik atau melihat
customer segment dengan baik, yaitu kita sudah tahu customer goals-nya, business process-nya, lalu kemudian juga kita sudah mengetahui tentang segmentasi dasarnya. Kemudian kita baru membuat nilai-nilai dari produk barang dan jasa itu. Yang pertama adalah tulis sebanyak-banyaknya nilai produk barang atau jasa yang ingin ditampilkan di atas kertas sebagai rancangan awal. Jadi kertas putih itu, saudara tulis sebanyak-banyaknya udah. Sampai 5 lembar ya nggak apa-apa gitu ya. Ibaratnya sebanyak-banyaknya. Tetapi tidak semua rancangan yang saudara tulis di lembar reng-rengan tadi, lembar oret-oretan tadi, kalau istilah pedok bahasa Jawanya adalah reng-rengan opo oret-oretan ya. Kalau misalkan saudara di matematika kelas SD, SMP, SMA itu kan kalau ujian diberi lembar coklat, kertas coklat gitu ya untuk apa namanya untuk ya sampai sekarang kalau misalkan saudara tes TPA ya itu mau lamar kerja atau mau naik tingkat pekerjaan atau apa biasanya tes TPA ya diberi kertas reng-rengan itu saudara tulis saja semuanya tapi itu semuanya nggak dipakai. Bagaimana caranya memakainya? Yaitu hubungkan antara value proposition atau VP ya dengan customer segment CS ini yang telah dituliskan. Berarti coret nilai unggul produk yang dirasa tidak memberikan cure. Ada kadang-kadang nilainya unggul sekali. Wah ini barang ini memiliki keunggulan bagus ini. Jasa ini juga memiliki keunggulan bagus. Tapi tidak cure terhadap customer goals-nya. Nggak sinkron, nggak bisa menawarkan rasa dahaga mereka. Ya maka itu yang dicoret. It's simple. Ya sebetulnya simple saja. Nah contohnya ini. Contoh rancangan awal di oret-oretan ya. Value propositions pada usaha kos Jalan Pekalongan nomor 6. Ini usaha yang kami kelola bersama keluarga besar. Sini ada kebutuhan dasar, kebutuhan penunjang, keamanan, keindahan dan kenyamanan, sistem pembayaran dan sebagainya terus. Walaupun sistem pembayaran itu nantinya diperdalam kepada cost structures, tetapi di sini kita menawarkan untuk nilai saja. Ya, kita menawarkan untuk nilai kepada konsumen, ya pelanggan. Untuk apa? Untuk sistem pembayaran itu adalah untuk reducing pain. Ya biasanya termasuk bagaimana kalau increasing happiness. Kalau increasing happiness sih bukan masuk kalau sistem pembayaran ya. Mereka sudah punya orang tua yang kaya atau mungkin mereka sendiri juga punya usaha sehingga duitnya banyak ya is no problem gitu loh. Tapi kalau misalkan kita ada sistem pembayaran yang murah satu harga gitu kan, ya kita reducing pain. Mungkin kalau online dan cash ini mungkin yang bisa di increasing happiness-nya. Tapi saya tulis banyak-banyaknya ini. Coba nanti bandingkan kanvas yang awal-awal saya sampaikan dulu, nanti dibandingkan kanvas yang terakhir yang jadi. Nanti pasti akan kelihatan bedanya. Ya, seperti yang kemarin prinsip pengembangan bisnis itu simple, nggak bertele-tele. Ya, semakin bertele-tele, semakin berangan-angan, semakin banyak proses perencanaan, semakin masuk kepada arah kegagalan. Nah, apakah semua ini perlu direncanakan? Silahkan, monggo. Mangga saja, monggo kerso saja, ya, silahkan. Tetapi apakah semua digunakan? Tidak, ya. Maka pilih yang tepat sesuai dengan kekuatan yang kita miliki dan keadaan yang dibutuhkan apa? Konsumen. Artinya keadaan yang dibutuhkan konsumen itu adalah cure tadi, penawar rasa dahaga tadi. Baik untuk meningkatkan kebahagiaan mereka maupun untuk mengurangi rasa sakit mereka. Oke, di sini ini yang kos-kosan ya, kanvasnya. Jadi kanvasnya seperti ini. Ya, nanti kalau saudara bikin poin A, tuliskan kanvas. Ya, seperti ini namanya kanvas. Gimana Pak saya bisa mendapatkan? Rupanya saudara bisa download di kalau Android itu juga ada ya, mulai dari free dan berbayar. Kalau di portal komputer laptop gitu ya,
Saudara masuk ke Google Chrome, saudara cari-cari, insya Allah ada nemu kanvas ini. Kalau saudara mau bikin sendiri juga gampang, ya gampang. Jadi di sini ada mahasiswi. Mahasiswi ini customer segment-nya, yang kos-kosan kemarin ya. Kemudian karyawati, customer segment-nya. Mahasiswi sebagai increasing happiness, karyawati sebagai reducing pain. Ya, kalau ini kos-kosan yang saya lihat, saya bidik. Mungkin yang lain lagi, beda lagi boleh. Increasing happiness-nya apa, kemudian reducing pain-nya apa. Nah, untuk increasing happiness, mahasiswi, nilai yang saya tawarkan, value propositions-nya adalah penunjang belajar dan fleksibilitas pembayaran. Kalau anak kos itu sukanya adalah penunjang belajarnya, bagaimana dia itu merasa nyaman di dalam belajar, dan fleksibilitas pembayaran. Fleksibilitas pembayaran itu begini, kalau saudara misalkan katakanlah saya kaku misalkan, bayarnya harus semesteran, ya kan? Padahal dia di situ sudah semester akhir. Boleh jadi dia pindah dari tempat kos yang lama ke tempat kos yang baru. Itu gunanya adalah untuk biar dia tidak membayar semesteran. Nah, mungkin dia kan hanya 3 bulan lagi dia selesai, tapi disuruh 1 semester. Bahkan sekarang itu tidak sedikit yang kaku sekali cara pembayaran kosnya. Tahunan, harus 1 tahun. Ya. Nah, kalau tahunan atau 1 tahun, maka di sini kasihan anak-anak yang semester akhir, gitu ya. Semester akhir kasihan sekali. Gitu. Jadi ibaratnya Pak, saya itu satu semester ini skripsi itu sudah tinggal sedikit loh Pak. Saya pindah dari kosan lama karena situasinya kurang nyaman. Saya pindah ke sini adalah juga untuk melihat kalau cari-cari yang lain suruh semesteran lagi, suruh tahunan lagi. Padahal saya nggak sampai 1 semester ya boleh. Silakan di sini kita fleksibel. Mau bulanan boleh, ya. Mau tribulanan boleh, semesteran boleh, mau tahunan juga boleh, annual juga boleh. Kita ada satu sistem cost structure-nya. Nanti kita perdalam ke sistem akuntansinya. Nah, lalu kemudian permasalahannya adalah tatkala misalkan mahasiswi ini kita masuk adalah penunjang belajar dan fleksibilitas pembayaran. Kita melihat masalahnya, oh begini ternyata, oke lah, kita adakan fleksibilitas pembayaran. Ya, ini berdasarkan apa Pak? Berdasarkan masalah mereka. Masalah ini dapat dari mana? Ya, kita observasi. Observasi kemana? Kepada kos-kosan yang sudah lama berdiri. Kayak gitu. Kalau kos-kosan bapak saya berdirinya tahun 94 ya, 94 sampai tahun 2020 ini. Sebelum tahun 94 itu sudah ada di tahun 1980-an itu sudah banyak kos-kosan di wilayah Universitas Negeri Malang, Sumbersari itu ya. Sudah banyak kos-kosan. Jadi kita belajar dari situ gitu. Bapak dulu belajar dari situ. Sekarang kalau dulu masih bulanan. Tren kos dulu bulanan. Tapi kemudian tidak tahu kenapa kalau sekarang sudah menjadi triwulan, semesteran, tahunan. Kemudian mereka mahasiswa itu banyak yang lihat ke kita. Awalnya kita juga mau ubah menjadi tahunan, tetapi kita mendengar suara mereka. Oh begini tuh anak-anak mahasiswa. Ya sudah, kemudian sudah jangan di tahunan, jangan diubah tahunan maupun semesteran. Kita bikin fleksibilitas pembayaran saja. Akhirnya ibu saya yang ya pinter mengelola keuangan gitu ya. Lalu kemudian ini loh caranya agar mahasiswa bisa fleksibel. Dan saya pelajari juga, kemudian saya beri saran-saran juga, kemudian alhamdulillah sudah terbentuk satu sistem pembayaran yang rapi gitu ya. Ya walaupun masih perlu pembenahan. Kemudian adalah karyawati. Ya, karyawati ini adalah reducing pain-nya. Ada beberapa sampai yang dulu itu anak kos, awal-awal ngekos masih mahasiswa baru, maba, sampai sekarang sudah kerja masih ngekos di tempat saya gitu ya. Makanya waktu COVID ini nggak pulang ya. Jadi karena dia memanfaatkan fasilitas WiFi untuk work from home ya, WFH. Kemudian mereka juga terkadang kan store ke kantornya di Malang, store tugas atau apa gitu. Jadi dia nggak pulang. Karyawati ini senangnya mereka adalah keamanan dan kenyamanan. Kalau masalah pembayaran, itu oke aja. Mau tahunan nggak masalah mereka, mau bulanan, mau semesteran nggak masalah. Tapi yang dia tuntut adalah keamanan dan kenyamanan. Kenyamanan ini adalah tatkala mereka sudah capek pulang kerja, mereka merasa nyaman, kamar mandinya bersih dan sebagainya.
So, keamanan ini penting. Mereka menyimpan dokumen-dokumen penting kerjaannya. Terkadang dokumen-dokumen ini dia bawa ke kos-kosan gitu ya, dia bawa, kemudian dia kerjakan di rumah. Nah, ini keamanan penting. Kemudian juga mungkin dia sebagai bendahara yang dia juga menerima uang cash belum sempat dimasukkan ke bank, dia simpan dulu di sini. Maka ini keamanan termasuk sepeda motor dan sebagainya. Ya. Nah, lalu kemudian kita mencoba untuk memperdalam contoh materi kebutuhan. Contoh materi kebutuhan yang akan diwujudkan. Kalau mahasiswi ini adalah increasing happiness, itu adalah penunjang budget dan fleksibilitas pembayaran. Kalau karyawati ini reducing pain-nya adalah keamanan dan kenyamanan. Maka kita melihat ini. Kebutuhan utamanya apa? Maka penunjang belajar itu kebutuhan utama. Tadi kebutuhan utama kan banyak sekali kan? Mana kebutuhan utama? Nah ini. Dasar listrik, air, almari, bak, ember, gayung, tempat sabun, kamar mandi, meja belajar, penunjangnya sampai AC, mesin cuci, kompor. Kita maunya lengkap kos-kosan. Kita maunya seperti ini biar memanjakan anak kos, biar unik ya. Tadi unik, unggul juga, lain daripada yang lain. Tapi apakah itu adalah sesuai kekuatan yang kita miliki? Dan apakah itu adalah yang betul-betul dibutuhkan oleh mereka? Maka ternyata jawabannya adalah tidak. Kebutuhan dasar yang kita observasi, yang paling dasar saja dulu yang kita penuhi. Nanti baru kemudian kebutuhan dasarnya sudah kita penuhi semua. Kok di cost structure-nya, di keuangannya itu kita surplus gitu ya, surplus banyak. Ya mulai kita membeli kompor misalkan, lalu kita mulai membeli barang-barang yang lain. Tapi tentu katakanlah misalkan AC, kita beli AC, ya tentu harganya lebih mahal karena menyedot listrik banyak. Maka kalau kita beli AC ya kita tingkatkan lagi harganya. Tapi permasalahannya apakah dengan kita meningkatkan harga itu, anak kos-kos itu, bidian kita itu tetap kerasan di situ, atau mungkin tatkala kita membidik, apakah bidian kita itu berpotensi di wilayah itu? Ya. Kalau mungkin kita berpotensi, misalkan kita bisa masuk ke wilayah the have students, ya jadi ibaratnya siswa-siswa yang memiliki kekayaan yang bapaknya kaya, ibaratnya ibunya kaya, atau mungkin dia punya bisnis yang besar sambil berbisnis sambil kuliah, mungkin it's okay lah, nggak masalah. Tetapi kan mayoritas kita bisa adalah mayoritas menengah ke bawah. Ya melihat mahasiswa itu juga semangat belajarnya luar biasa, tetapi mayoritas adalah kalangan menengah ke bawah. Ya kadang mereka masuk melalui beasiswa. Tatkala beasiswa mereka oke lah, tatkala kuliahnya dibayari oleh pemerintah misalkan, oleh lembaga pembiaya yang memberikan beasiswa dia, baik pemerintah maupun yang swasta yang biayai dia. Tetapi tatkala kos-kosan kan dia harus bayar sendiri. Atau mungkin dibayarkan oleh orang tuanya. Nah orang tuanya kita juga melihat juga, orang tuanya latar belakangnya apa. Ada yang bertani, tatkala bertani ya kita oke lah, ada kamar yang memang segmennya untuk jenengan. Jadi ibaratnya kamar ini hanya 200.000. Iya, hanya 200.000. Adalah untuk anak-anak yang betul-betul nggak mampu. Tetapi semangat belajarnya adalah semangat belajar yang tinggi. Kita sediain kamar 200.000. Ya fasilitasnya nggak lengkap-lengkap banget, tetapi udah ada penunjang belajar dan kebutuhan wifi sudah dia gunakan tak blengere ya, unlimited, air, listrik sudah 200.000 itu sudah fasilitasnya itu. Jadi air, listrik, almari, bed itu sudah ada di situ, wifi ya. Jadi kalau misalkan the have ya kita kamarnya besar, tapi kita nggak berani pasang AC. Kenapa? Karena itu bidikannya susah. Kita sudah melihat customer segmentnya susah. Increasing happiness-nya, karena mahasiswa itu increasing happiness-nya, semeningkatnya ingin meningkatkan kebahagiaan mereka, tapi mereka itu juga sebetulnya reducing pain-nya lebih besar daripada increasing happiness. Artinya apa? Artinya mereka itu berbahagia, mereka itu bisa berkuliah, beraktivitas, tetapi tatkala mereka itu memang dilihat dari segmen ekonomi bahwa yang membutuhkan kos murah itu atau segmen menengah ke bawah itu betul-betul lebih banyak dan sangat banyak daripada yang the have. Ya kecuali kalau misalkan kita di jantung kota Jakarta misalkan. Nah kalau Jakarta saya nggak ngomong, banyak anggota DPR di sana, artis,
banyak yang kaya-kaya itu di sana. Atau mungkin Surabaya, provinsi, ibu kota besar provinsi. Ya, kalau misalkan kita di Malang, ya, itu kalau wilayah saya itu kan juga dilihat dari wilayah geografis juga. Ya, wilayah geografis juga. Lalu kemudian sebaran penduduk juga, demografi juga kita lihat. Kalau misalkan ada wilayah klaster-klaster yang memang klasternya perumahan elit gitu ya. Perumahan elit itu biasanya mereka masuk ke klaster sana, DHF itu. Tapi kalau saya lihat, apakah orang-orang DHF itu banyak kamar kosong. Banyak kamar kosong. Jadi ibaratnya kalau saya ke kos-kosan DHF gitu ya, tanya-tanya gitu ya. Dari sekian yang terisi banyak kamar kosong, apalagi COVID. COVID ini mereka lari sudah. Mereka merasa nyaman di rumah bapaknya, ibunya. Mereka merasa nyaman di, mungkin dia sudah punya rumah ya kan, sambil berbisnis sambil kuliah. Dia enggak membutuhkan sarana-sarana yang mewah-mewah itu enggak. Karena buat apa sarana mewah-mewah di rumahnya sendiri sudah mewah. Kalau ada COVID ya dia pulang. Yang dia inginkan adalah kebahagiaan bersama keluarga. Nah itu DHF-nya itu. Kelemahannya DHF itu. Tapi tatkala misalkan katakanlah kalangan menengah ke bawah, mereka masih membutuhkan wifi. Kalau mereka pulang ke rumahnya, wifi-nya nyandet-nyandet. Kalau kita pakai paketan Telkomsel, paketan ya Telkomsel atau Indosat atau yang lain untuk seluler, mereka merasa kesusahan. Pun paketan pun kadang-kadang nge-zoom Google Meet atau Lag atau yang sebagainya, harus ngunduh video seperti ini. Mereka merasa kalau paketan itu kurang kebesaran Pak. Kalau pakai paketan saya ngunduh video Pak, ya lihat YouTube itu sudah habis nanti. Karena saya butuh wifi, tiap dosen ada YouTube-nya, dan saya butuh wifi. Ya, makanya COVID ini mereka standby di kos biasanya, yang dari wilayah agak pelosok ya, seperti itu. Jadi strateginya demikian ya. Kita berikan fasilitas itu. Kita juga bidik pasar. Ingat saudara-saudara, tatkala saudara itu baru awal-awal bisnis, untuk segmen ekonominya, saya sarankan untuk menengah ke bawah dulu, karena itu adalah wilayah paling besar. Baru nanti tatkala saudara sudah punya kekuatan, sudah punya strength-nya, saudara membidik peluangnya, baru kalau ini memang sudah terbidik peluangnya DHF mereka, maka saudara bisa menampilkan untuk DHF itu. Karena memang secara bisnis, tatkala kita membidik kalangan menengah ke bawah, itu kuantitasnya yang kita perhatikan. Walaupun kualitas juga jangan sampai drop ya, kualitas juga diperhatikan. Tapi keuntungan itu didasarkan atas perkalian. Tetapi kalau DHF, keuntungan itu didasarkan atas kualitas, harus betul-betul perfect mereka. Tetapi sekali kebeli, sekali kena, ya sudah. Seperti ambil emas setengah gunung gitu ya. Ya itu. Nah, tapi ibaratnya untuk mencapai ke sana, saudara harus belajar dulu dari mulai step by step dari segmen yang paling bawah dulu sampai kemudian segmen yang paling atas. Nah ini untuk fleksibilitas pembayarannya ada cash, online, fleksibilitas struktur pembayaran. Jadi sudah saya ceritakan. Kalau untuk revenue streams-nya, ya pendapatan daripada kos-kosan itu ada matriks revenue stream. Lalu kemudian kalau ada susunan keuangan yang perlu untuk pembayaran dan sebagainya, itu kita ada di cost structure. Jadi untuk fleksibilitas untuk pembayaran adalah di revenue stream. Bagaimana kita itu mendapatkan hasil dari bisnis kita. Ya, ini nanti. Tetapi kenapa Pak kok ini dimasukkan ke VP value proposition, karena ini merupakan nilai tambah kita. Kemudian karyawati ada keamanan dan kenyamanan. Keamanan itu yang paling dibutuhkan yaitu CCTV. Ya, CCTV ini sudah bisa menguak suatu peristiwa dan kejadian yang tidak diinginkan. Seperti kemarin ada di perumahan dekat saya, itu di Jalan Pisang Kipas kalau nggak salah ya. Rame loh kemarin, sempat ada isu anak diculik. Polisi sempat datang dan polisi melihat CCTV, rekaman CCTV sekitar jam berapa. Oh ini anaknya main-main kemudian dibawa orang. Itu disum orangnya siapa? Ternyata bapaknya sendiri. Dia main sama bapaknya sendiri. Ya sudah buyar akhirnya. Ya kasus nggak dilanjutkan.
Jadi ya mungkin urusan keluarga ya, jadi kita nggak ikut-ikut gitu. Jadi CCTV ini sudah. Lalu kemudian yang tadi ada keamanan, ada portal gate dan sebagainya. Nah kita melihat SWOT-nya juga. Portal gate ini sangat lemah sekali. Traffic di tempat kami sangat tinggi juga. Keluar masuk kalau portal gate berarti kita harus nyewa satpam lebih gitu ya. Dan juga portal gate ini perlu perawatan yang intensif, gampang rusak juga karena kalau istilah kita lecek itu ya begini. Karena keamanan CCTV sudah pas. Lalu kemudian kenyamanan lahan parkir yang luas. Kalau ada lahan sih, kalau ada lahan ya ada lahan sebetulnya. Tapi kalau nggak ada lahan bagaimana? Ya tetap bagaimana kita bisa menampilkan nilai value proposition-nya. Itu berarti kita mencoba untuk menambah lahan sempit itu kita percayakan. Tapi alhamdulillah dari kos kami ada lahan cukup luas walaupun masih mempercayakan lahan-lahan yang sempit. Ya. Lalu kemudian contoh rancangan awal Siti pada usaha Mufida All-Shop. Nah ini yang mulai All-Shop yang dikelola istri saya dan saya membantu Bio. Yang pertama adalah baju trendy, mainan anak edukatif. Ya ini rancangan awal aja ya, silahkan. Tetap apakah semua ini digunakan ya tidak. Lalu kemudian, nah ini dia. Customer segmennya untuk IH-nya, instant happiness-nya ibu muda. Untuk reducing pain-nya ibu hamil. Ya bolehlah ibaratnya kalau Pak saya nggak menemukan reducing pain siapa ya instant happiness saja tidak apa-apa. Tapi kalau saya analisisnya seperti ini. Ibu muda itu adalah ibu yang baru punya anak kecil-kecil gitu ya, baru punya anak bayi. Ibu-ibu ini biasanya suka medsos, kemudian juga suka barang yang ngetren gitu ya. Maka di sini kita mencoba untuk memberikan nilai tambah bagi mereka adalah baju bayi dan baju anak yang trendy. Yang trendy mereka senang. Baju yang ada dasinya, baju pilot, lalu kemudian baju jas anak kecil itu ada. Kemudian baju baby doll kalau yang cewek ya, kemudian yang lucu-lucu ada gambarnya Doraemon, ada gambarnya apalah gitu ya, hewan-hewan, dino dan sebagainya. Lalu kemudian topi itu juga ya, pokoknya ngetren, kita melihat trennya kemana, arahnya kemana. Nah, lalu kemudian adalah ibu hamil. Ibu hamil itu reducing pain. Kita masukkan ada dua gitu reducing pain-nya. Yang pertama baju bersalin. Ya, baju bersalin. Kalau ibu hamil itu sudah nggak mikir trendy-trendyan mereka. Gimana caranya tatkala mereka itu sudah bersalin melahirkan ya sudah siap ya untuk persediaan baju bersalin biasanya daster ya sewek ya lalu kemudian juga gendok untuk tempat ari-ari ya, dan sebagainya. Tapi kalau gendok kita enggak ya, itu sudah ada ranah sendiri. Jadi ya ada sewek, ada daster, ada kebutuhan persalinan stagen untuk ibu, lalu kemudian gurita untuk bayi, popok dan sebagainya. Nah ini nanti kita cek seperti ini. Ini adalah kebutuhan dari yang akan kita wujudkan. Kalau ibu muda, gitu ya, value proposition-nya adalah baju bayi dan baju anak trendy. Tujuan utamanya adalah baju hem trendy, celana trendy, kaos trendy, topi bayi trendy. Lalu kemudian kalau ibu hamil, reducing pain itu adalah baju bersalin, daster bersalin, stagen, gurita, bedong, popok untuk bayinya. Dan kebutuhan persalinan, ada minyak telon, minyak rambut bayi, parfum bayi, bedak, ya, sebagainya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk pertemuan kali ini juga saya minta teman-teman mahasiswa sama seperti pada saat mengerjakan customer segment. Jadi untuk value proposition, saudara juga mengobservasi UKM, ya mengobservasi UKM yang telah saudara sepakati di klaster gitu. Nah, jadi saudara melihat katakan klaster kuliner, maka saudara melihat yang kemarin sudah disepakati usahanya klaster kuliner, katakanlah warung warung kuklit ya, kopi, coklat dengan juga makanan-makanan ringan gitu ya. Silakan saudara lihat itu. Dan tatkala saudara kemarin melihat customer segmentnya, customer goals-nya adalah IH dan RP tadi,
Maka sekarang saudara mencoba untuk melihat value proposition yang mereka tawarkan. Itu poin A. Ya, lalu kemudian juga melihat tentang permasalahan analisis kebutuhan. Lalu kemudian saudara yang poin B adalah mendesain. Mendesain apa? Yang pertama adalah mendesain kanvasnya. Yang kemudian yang kedua adalah mendesain kebutuhan-kebutuhan utamanya. Yang ketiga adalah menganalisis SWOT-nya. Katakanlah misalkan kita melihat yang ini. Baju bayi dan anak trendy, kebutuhan utama, baju hem, trendy, dan sebagainya. Nah, value proposition-nya adalah baju bayi dan anak trendy. SWOT-nya apa? Ya, mohon maaf saya nggak nambahkan SWOT di sini. Mungkin nanti saudara bisa kreasi sendiri. Baju bayi dan anak trendy misalkan kekuatannya ini biasanya banyak dicari orang karena trennya. Kelemahannya adalah kita harus mengejar tren. Jadi kalau ketinggalan tren ya wassalam gitu ya. Lalu kemudian peluangnya apa? Peluangnya adalah dengan baju bayi dan anak trendy ini sebetulnya kita bisa membuat tren baru. Ya, tatkala tren itu sudah ketinggalan gitu ya, kita kok ternyata belum ke tren itu, kita bisa membuat tren baru ke segmen yang tepat. Kemudian untuk kelemahannya apa? Kelemahannya adalah ancamannya apa? Ancamannya adalah tatkala misalkan tren ini sudah hilang dan tidak ada lagi yang mau dengan tren baru itu. Jadi di segala segmennya. Karena pesaing sudah masuk masuk tren itu sudah masuk ke segala segmen. Yang memasukkan adalah pesaingnya. Ini kita juga kalah gitu. Itu ya. Jadi bisa dipahami ya. Oke, demikian teman-teman mahasiswa. Berarti saya ada PR ini untuk menyertakan di Google Classroom tentang apa sih produk yang unggul itu ya. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.